Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Oke, thank you. Oke, pertama nih kita bakal bahas perulangan. Jadi perulangan ini itu tuh memungkinkan kita tuh mengcoding suatu sintaks secara berulang-ulang. Dan kalau dalam C sama dengan programming yang lain, itu ada while, do while, dan for. Nah, pertama untuk while. Jadi while ini adalah bentuk perulangan yang paling sederhana. Sintaksnya seperti ini ya. Nanti mungkin akan agak membingungkan antara while dengan do while. Dan aku bakal ngasih tahu juga kapan penggunaannya itu. Jadi cara pengulangan while ini mirip dengan if. Jadi pada if ini potongan kode akan dieksekusi terlebih dahulu sekali saja. Nah, apabila kondisi dalam while-nya ini true, kondisi dalam while-nya ini benar, maka potongan coding bawahnya ini akan dijalankan. Jadi kan kalau kita lihat ini ya, i sama dengan 0, i kurang dari 10, kan beneran nih. Berarti kita akan ngeprint printf ini. Nah, sampai kapan loopingnya ini selesai? Sampai dia itu sama dengan 10 atau lebih dari 10. Nah, itu cara penambahan i agar i-nya itu nggak sama dengan 0 terus, itu kita tambah ini. Ini kalau kalian ingat, ini ada increment. Jadi i-nya akan selalu bertambah jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan batas dari ininya. Nah, ini pada awal variabelnya variabel i bernilai 0, dan sequence selanjutnya adalah while, dan i bernilai kurang dari 10 kan sudah true nih, maka coding akan dijalankan. Setelah melakukan hello world, variabel i akan increment, di increment ini, di plus ini, dan kembali ke statement while untuk memeriksa apakah i itu masih kurang dari 10 atau enggak. Jadi kalau sudah tidak kurang dari 10, langsung keluar dari codingnya ini, langsung ke return 0 ini. Oke, kita tes ya di codingannya ini. Kita jalankan ininya. Oh ya, ini ada %d. Ini kalau kalian ingat kemarin itu, ini adalah untuk ngeprint variabel di dalam bahasa C. Karena kita ingin ngeprintnya i, jadi kita pakai %d. Karena kalau d itu merujuk ke integer. Jadi kalau f itu float, kalau d itu integer, kalau f itu float, dan c itu char. Kita print ya. Nah, ini dia. Hello world ke 0, sampai hello world ke 9. Kenapa nggak ke 10? Karena kalau 10 itu kan sudah tidak memenuhi ini, kecuali kalau kita tambahin ini. Tambahin sama dengan. Jadi i kurang dari sama dengan 10. Kalau dijalankan ada 10-nya, seperti itu. Nah, sekarang kedua. Sintaksnya ini sama kayak while, tapi bedanya dia itu pengecekannya di terakhir. Jadi kalau while itu adalah kita cek dulu baru looping, tapi kalau dual, looping dulu baru dicek. Jadi meskipun kondisinya itu tidak memenuhi, tapi dia akan berusaha untuk looping terlebih dahulu. Contohnya, kalau kita pakai ini nih, integer sama dengan num sama dengan 0. Dengan kita ngeprint ini, num 6, dan while 6 itu tidak sama dengan min 1. Nah, kita coba ya. Nah, dia itu kan akan kalau kalian ingat ini, scanf ini adalah codingan untuk kita menginput suatu variabel, suatu data. Ini kita masukkan. Programnya ini aku gedein lagi ya, aneh. Num sekarang ada 0, masukkan bilangan integer positif. Nah, kalau kita masukkan 2, ini tetap jalan. Misalkan ada 2, 3 jalan. Nah, aku min 1. Aku mau masukin min 1. Dia berhenti karena kita akan masukin min 1 di sini. Aku ilustrasiin ya. Tadi kan waktu kita coding, itu kan diminta angka berapa aja yang mau kita masukin. Pertama itu kan kita mau masukinnya angka 2. 2 masih jalan karena kan tidak sama dengan min 1. Kalau 3 juga masih jalan karena tidak sama dengan min 1. Tapi ketika di sini kita masukinnya min 1, maka codingnya tidak akan jalan karena kan numnya jadi min 1 dan itu kan tidak sesuai seperti yang diinginkan. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung yang katanya itu dicek dulu baru looping, dan looping dulu baru cek. Jadi untuk while itu kita bakal
Di while itu konsepnya adalah dicek dulu, baru looping. Kita copy paste dulu codingnya ya. Kita buktiin. Nah, kita clear dulu. Kita jalankan. Nah, ini kan dia ngecek dulu nih, apakah I kurang dari 0 atau tidak. Baru kita print. Tapi kalau seandainya kita buatnya itu do this dengan printf well coba kita lihat ya, kita clear dulu biar nggak bingungin, kita jalankan. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi dia akan di print dulu baru dicek apakah dia kurang dari sama dengan 0, seperti itu. Tapi kalau kita taruh atas I-nya, meskipun dia 10, kan harusnya kan kalau di dalam while kan harusnya keluar, tapi dia nggak keluar karena posisinya itu dia akan looping terlebih dahulu, dan juga kebetulan sintaksnya ini membuat codingnya itu bertambah dulu baru dimasukkan ke dalam sini, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. For. Kalau for ini beda ya dengan while sama do while. Karena kalau while itu kan kita cuma masukin ini doang nih, satu kondisi kayak gini. Tapi kalau dalam for itu ada 3. Ada initial statement, kondisi, dan end statement. Jadi perulangan for ini merupakan perulangan paling rumit di antara perulangannya. Tapi menurutku sih enggak sih, karena sama aja for, do while sama while ya. Jadi bagian init statement ini digunakan untuk menginisialisasi variabel yang akan digunakan dalam perulangan. Jadi kita pertama-tama itu tentuin variabel apa yang akan jadi acuan kita perulangan. Nanti bakal aku jelasin deh apa maksudnya. Nah, selanjutnya itu ada kondisi atau ekspresi yang akan dievaluasi. Jadi jika variabelnya itu memenuhi kondisi, kayak Adi kan ini, kalau di dalam coding yang aneh, kita kan looping itu berdasarkan berdasarkan kondisinya. Di dalam for juga gitu, kita looping itu berdasarkan kondisi. Jadi kalau nggak ada kondisi itu membuat codingan kita tuh jadinya tidak terhingga loopingnya. Jadi harus ada, kita harus buat statement kapan looping ini harus berakhir. Dan juga ini end statement ini, maksudnya end statement ini adalah kita tuh kalau biasanya sih kita akan masukkan increment dan decrement. Jadi aku tunjukin maksudnya codingnya itu apa. Nih, tadi kan ini ada init, condition, dan increment. Jadi initial condition. Ini kalau kalian bandingin sama coding yang tadi, aku copy paste aja deh, biar kalian nggak bingung. Sebenarnya sama teman-teman codingnya itu. Ini aku hapus dulu. Salah, aku hapus dulu. Aku Ctrl X. Return 0. Oke. Nih, kalau kalian ingat ini, dia tuh menginisialis, ini sebenarnya sama kan, kalau ada I sama dengan 0, I sama dengan 0. Jadi ada init, ada condition, ada increment. Nah, bedanya, kan kalau yang di while ini, kalau yang di while, itu kan kita masukin I sama dengan 0-nya di luar. Nah, tapi kalau di dalam coding yang for, itu kita bisa masukin di init, di initialization. Nah, kondisinya itu sama aja, kayak gini. Nah, dan juga ada I++. Ini sama kayak ini sebenarnya. Jadi kan kalau while itu kan kita cuma bisa masukin satu sintaks doang, satu codingan doang ini. Tapi kalau dalam for itu semua yang mau kita ini, kayak inisialisasinya dan incrementnya itu bisa jadi satu di dalam for ini. Jadi nggak harus repot-repot kita tambahin I++, I kayak gini. Teman-teman. Kita jalankan ya. Nah, kayak gini. Jadinya ada hello world gini. Nah, tapi coba kan kalau programnya kan harusnya kepo ya. Coba kita lihat dulu kalau kita tambah I sini. Terus ini kita masukkan ke %D. Ini I. Jalankan. Aku gini dulu.
Aku bandingin dulu yang awal. Sorry. Oke. Kontak oke. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kita itu kita bisa ngeprint 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 tapi nggak sampai 10. Nah, oh ya, codingannya ini itu dia bakal ngecek terlebih dahulu apakah I-nya itu sudah sampai batasnya atau belum. Beda kayak dual. Kalau dual itu kan kita ngoding dulu baru dicek. Tapi kalau for ini sama kayak while. Jadi dicek terlebih dahulu di sini baru di coding. Nah, coba kalau kita tambah double I. Jadinya seperti koma, jadinya kayak gini, 1, 3, 5, 7, 9. Dan emang 9 ini batasnya, meskipun ini cuma ada 5 codingan, 5 printan doang, tapi kalau sudah mencapai 9, itu kan batasnya, dan tidak bisa looping lagi, seperti itu. Nah, ini kan tadi for. Dari bagian instrument ini digunakan untuk inisialisasi, kan tadi kayak udah aku jelasin. Nah, awalnya ini bernilai 0. Nah, for statement ini kan memeriksa apakah I-nya ini sudah kurang dari 0 apa belum. Nah, apabila kondisinya true, maka jalankan coding bloknya ini yang di dalam kurung rawa ini. Nah, setelah komen dan dalam blok ini selesai dijalankan, maka variabel I itu akan increment. Jadi, jalankan terlebih dahulu baru di increment. Nah, dan akan diperiksa lagi. Nah, apabila I kurang dari 10, maka komen dalam bloknya ini dalam blok akan dieksekusi dan kalau tidak sesuai akan berhenti loopingnya, seperti itu. Untuk sejauh ini ada yang mau tanyain nggak? Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2. Permisi Mas. Oh ya, monggo. Izin bertanya, kalau misalnya yang incrementnya tuh pakai yang plus plus I itu jadi apa ya bedanya? Oke. Thank you pertanyaannya. Ya, aku disclaimer dulu. Plus plus I ya, plus plus I sama yang I plus plus. Ini sebenarnya nggak beda jauh, fungsinya sama aja. Jadi mau kita taruh depan, mau kita taruh belakang tuh nggak ada bedanya. Tapi dia akan memiliki konsep yang berbeda apabila kita assign dia ke variabel. Jadi kayak gini. Jadi mau begini, mau incrementnya mau plus plusnya di depan, mau di belakang, tapi kalau buat di looping itu nggak apa-apa, asal tidak ada variabel yang diassign-kan ke ini. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Coba aku cek ya, aku tes. Nah, sama aja, jadi nggak beda jauh. Kan kita ngeliat ada orang yang taruh depan, taruh belakang, itu masalah ini sih, malah masalah kita lebih enaknya apakah taruh depan apa taruh belakang. Tapi secara kerjanya masih sama, kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Ya Mas, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman? Oke, kalau udah nggak ada, kita masuk ke perulangan atau percabangan nested. Jadi ini adalah looping dalam looping. Jadi udah for, masih pakai for lagi dalamnya. Udah pakai while, dalamnya masih pakai while lagi. Jadi ini aku jelasin dulu ya. Percabangan dan perulangan juga dapat dibuat secara besaran. Kayak kita bikin if itu kan if dalam if juga bisa. Dan tentu saja menyesuaikan kebutuhan soal atau yang kita inginkan. Contoh berikutnya nih, for dalam for. Jadi kita for ini dan for ini. Nah, kalau kita mau looping dalam looping, itu jangan pakai variabel yang sama. Ini I, ini I, ini I. Jangan sampai kita pakai I. Karena kalau kita pakai I di sini, kalau kita pakai I di sini juga, maka incrementnya akan berjalan 2 kali di sini. Jadi itu bakal ngaruh ke variabel I-nya ini. Makanya kalau mau looping dalam looping itu usahakan jangan pakai
variabel yang sama. Kita contohnya gini deh. Hello world. Paragraf sama. Looping sama. Terus kita masukin for lagi ya. For integer b. Oh ya, tadi kan kalau kalian lihat ini ada integer taruh di luar, taruh di dalam, taruh di luar, dan aku sedangkan taruh di dalam. Karena apa? Itu masalah balik lagi ke plus i dan i plus itu masalah preferensi aja sih. Jadi kalau aku tuh enaknya masukin dalam gitu. J kurang dari anggaplah 3 ya. Nah, iya nih teman-teman, aku juga mau jelasin nih. Kalau coding for, kalau cuma satu sintaks doang, itu bisa kita masukkan, kita langsung gini, kalau dalam T. Jadi nggak harus dalam kurung. Kurung itu menandakan beberapa coding-coding yang mau kita eksekusi. Tapi kalau cuma satu coding doang ini bisa kayak gini. Tapi jangan lupa kita taruh titik koma sebagai pemisah coding ini dengan coding yang lain. Tapi supaya kalian tidak terlalu bingung, mungkin aku jadiin ini aja. Aku merawat. Oke. Ini kita jadikan J. Kita clearkan. Ini aku jadiin ini aja dah. Aku jadiin 5. Salah. Oke, kayaknya ada yang salah teman-teman. Oh iya, titik koma. Oke, di clear dulu. Oke, oh ininya. Oke, salah ini, salah tanda. Sampai titik koma, clear. Oke, nih. Oh, biar ini ya. Aku tambah setiap selesai for, aku kasih printf. Clear dulu. Sip. Seperti koma lagi. Oke. Aneh nih, lihat. Looping pertama, kedua. Oke, ini. Oke, dia itu. Aku belum ubah ini ya. Jadi aku benar bingung. Kalian lihat nih, dia itu kan pertama ke i sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita eksekusi yang loop kedua. Nah, setelah kita masuk ke perulangan pertama, masuk ke increment yang pertama, itu bukan berarti dia langsung keluar codingnya dan langsung lanjut ke i sama dengan 1, tapi dia bakal menyelesaikan terlebih dahulu looping yang di dalamnya. Jadi ini ibaratnya apa? Codingannya itu kalau ini udah selesai semuanya baru lanjut ke i berikutnya. Kayak contohnya ini nih. Kan dia looping pertama nih, looping kedua. Kan seharusnya kalau kita lihat coding-coding yang lain yang bukan looping dan eksekusinya per line itu kan masuknya ke pertama lagi, tapi dia tetap di kedua. Lalu pertama, kedua ke 0, ke 1, ke 2. Nah, setelah selesai looping, balik lagi ke atas dan coba yang increment i sama dengan 1. Dan begitu pun seterusnya, balik lagi ke atas sampai dengan kondisinya itu sudah memenuhi. Nah, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Oke, kayaknya kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Jadi sekarang ke break dan continue. Jadi break dan continue ini digunakan untuk mengendalikan kontrol alur pada perulangan. Jadi break ini, perintah break ini akan digunakan untuk menghentikan perulangan. Jadi kita bisa menghentikan loopingnya ini semau kita menggunakan sintaks break. Nah, apabila perintah break ini pada suatu perulangan muncul atau dijalankan, maka perulangan tersebut akan dihentikan secara paksa, akan diberhentikan
langsung diberhentikan dan langsung return 0 ini. Dan dari titik di mana perintah break ini muncul. Jadi dia ini kan breaknya di sini nih. Jadi dia berhenti ntar di sini dan coding bawahnya itu nggak lanjut. Jadi misalnya nih, aku buat ibaratkan ya. Aku pengennya I sama dengan 2. Aku break. Nah, karena kita cuma mau satu coding doang, itu kita bisa kayak gini juga. Jadi perlakuan seperti ini itu adalah untuk yang menggunakan kurung kurawa dan cuma satu coding doang, itu bisa langsung tulis break tanpa kita buat bracket kayak gini. Gitu. Nah, logika programnya adalah ketika I ini sudah sampai sama dengan 2, dia bakal ngeprint ini, tapi dia nggak bakal ngeprint bawahnya. Dan begitu pula selanjutnya, dia nggak bakal ke I sama dengan 3, nggak bakal ke I sama dengan 4, dan juga nggak bakal ke I sama dengan 5. Kita jalankan ya, biar kalian paham juga. Nah, nih. Looping pertama ke 0, masuk looping 2, looping pertama ke 1, masuk looping yang keduanya ini, looping I sama dengan 2, bawahnya nggak ada karena dia sudah di break, sudah di pause, sudah ditamatkan programnya ini dan tidak mengcoding dan tidak mempedulikan coding yang ada di bawahnya kayak gitu. Dan untuk yang continue ya, sekarang continue. Nah, kebalikan dari perintah break, perintah continue ini digunakan untuk melanjutkan perulangan. Nah, pada perulangan apabila menemui perintah continue, maka perintah-perintah di bawah continue akan diabaikan dan kembali akan mengevaluasi ekspresi atau kondisinya. Sedangkan pada perulangan for ini akan langsung mengeksekusi bagian else statement kemudian mengevaluasi ekspresi kondisi. Mungkin kalian bingung ya maksudnya ini apa ya? Aku contohin aja biar kalian langsung paham. Aku clear. Aku mungkin pengen ngetes kalian. Siapa tahu kalian tahu maksudnya ini apa. Continue. Aku nggak bakal jelasin dulu continue buat apa, tapi aku bakal nunjukin kamu bedanya sama break. Nah, kalian lihat nggak bedanya apa? Di awalnya mungkin sama di awalnya, tapi yang keduanya dia ngeprint atasnya. Ya karena kan codingannya ini kan ada di sebelum if. Tapi kenapa tiba-tiba 3? Kan kalau di break itu kan kita langsung tidak mempedulikan bawahnya dan langsung meng-end programnya. Tapi kalau di continue itu beda. Kalau continue adalah ketika kita ketemu I sama dengan 2, kita langsung hiraukan codingan bawahnya, tapi kita langsung move on ke I ketiga, langsung move on ke indeks selanjutnya, ke increment selanjutnya. Bukan langsung meng-ending programnya, bukan langsung meng-ending for loop-nya ini. Jadi makanya dia ngeprint kedua, tapi dia nggak ngeprint bawahnya. Sedangkan di bawahnya tiba-tiba ada 3 karena dia langsung move on ke I selanjutnya. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak sejauh ini untuk break dan continue? Ini aku hitung sampai 5 aja ya biar cepet juga. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kayaknya udah pada paham ya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir tentang loop, yaitu infinite loop. Dari katanya ada infinite atau tidak terhingga. Kondisi tidak terhingga itu terjadi ketika kita salah memasukkan kondisi atau increment. Bukan salah sih sebenarnya, dengan tujuan atau tidak, dengan ininya, kondisinya itu tidak akan pernah menemui kondisi ini. Aku contohin aja deh maksudnya. Ini I ke 5. Untuk I ke 5, untuk I mencapai ke 5, itu kan si nolnya perlu nambah ke 0, perlu nambah ke 1, perlu nambah ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Tapi kalau kita kurangkan, aku clear dulu ya biar aku siap-siap dulu nih biar karena bakal ada infinite loop. Jadi ini kan logikanya salah. Maksudnya kalau kita pengen ke I sama dengan 5, kenapa kita malah mundur? Kalau kita ingin mencapai tujuan kita, kenapa kita malah mundur gitu loh? Coba kita buktiin ya. Nah, ini dia. Kalian lihat nih. Aku break.
sampai nggak terhingga ini ya. Dan lihat nih, ini min sampai min 16.000 sampai lebih bahkan. Karena dia akan selalu mundur, nggak sampai ikut ikuran dari 5 kayak gitu. Kecuali kita tambah if is sama dengan min 5 ya kita break. Ini pasti bakal berhenti di sama dengan 5 codingnya, loopingnya. Tapi dengan printnya itu mundur seperti ini. Tapi kalau kita continue sama aja, ujung-ujungnya ya infinite looping lagi gitu. Dari sini ada yang mau tanya nggak dari teman-teman semuanya? Sebelum kita pindah ke array, mumpung yang masih ada bingung soal looping, tentang looping. Izin bertanya Mas, mungkin lebih memastikan ya. Kalau berarti intinya itu kalau infinite loop itu kita selalu set kondisinya selalu kontradiksi ya? Iya, kontradiksi dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kayak gini kan, kita pengen kelima kok malah mundur angkanya ini di Jerman. Gitu. Terima kasih Mas. Oke. Ada yang tanya lagi nggak dari teman-teman semuanya? Gue masih di looping nih. Sebelum kita ke array. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kayaknya udah nggak ada. Dan ini untuk selanjutnya array akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Monggo. Oke, jadi aku izin share screen ya. Baik, apa udah terlihat ya? Ini udah terlihat kan ya? Oke, jadi mungkin sudah ya. Oke, jadi selanjutnya ini adalah materi tentang array ya. Jadi sebenarnya apa itu array? Jadi array merupakan jenis struktur data yang menampung elemen bertipe data yang sama secara sekuensial dengan ukuran atau kapasitas yang tetap. Nah, jadi array itu bisa dapat diilustrasikan sebagai kayak sekumpulan elemen sejenis gitu yang disusun dengan cara berurutan lalu pada nama yang sama gitu atau satu identifier gitu. Jadi dia itu seperti himpunan gitu. Jadi kayak punya satu apa ya, kayak dia itu kayak ada dalam satu organisasi gitu loh. Paham kan ya? Lalu selanjutnya ini ada deklarasi array. Jadi cara mendeklarasikan array itu cukup gampang ya. Jadi cuma tinggal tulis tipe datanya, lalu namanya atau identifiernya, lalu ukurannya. Jadi mungkin seperti ini. Mau contohkan dulu ini. Jadi misalnya tadi kan pertama kita data dulu. Jadi misalnya kita integer lalu namanya itu kita ambil A saja lalu kayak gini. Ukurannya 3. Jadi simpel aja mas begini aja untuk mendeklarasikan array. Ini nggak akan error ya. Kalau misalnya dijalankan jadi kan nggak error ya. Tapi emang nggak ada apa-apa sih. Jadi cuma simpel seperti ini. Ini juga bisa buat jar sih sebenarnya. Jadi nggak masalah sih. Cuma tinggal ganti tipe data gitu aja. Nah, sama kan ya. Jadi selanjutnya itu untuk inisialisasi array selanjutnya. Jadi kita juga bisa menginisialisasi elemen-elemen pada array setelah dideklarasikan. Sintaknya ini seperti ini. Jadi sama kayak tadi ya, tipe data, lalu identifiernya, lalu kurung kotak atau subscript, lalu ukurannya gitu. Nah, bedanya ini lanjutannya nih, kita langsung aja masukkan nilainya gitu kayak sama dengan, lalu ada beberapa nilai gitu ya. Jadi saya coba di sini aja ya. Jadi cara nulisnya itu pertama sama dengan, lalu kita tulis kurung kurawal gini ya. Nah, dalamnya ini ada beberapa nilai gitu ya. Jadi misalnya gini aja. 11, ini nggak akan error ya sebenarnya. Nah, lalu gini sebenarnya kalau kurang ini nggak apa-apa ya kalau kurang. Kalau misalnya cuma 2, ini juga bisa. Yang penting jangan lebih aja. Kalau lebih nanti bakal error gini. Macam apa? Nah, ini kan jadi kayak lebih gitu. Jadi kalau ini kan batasnya cuma 3 ya, seharusnya cuma 3 angka gini. Tapi ini karena lebih jadi error gini ya. Jadi harusnya cuma 3 gini aja bisa. Oh ya ini cari ya. Harusnya gini sih seharusnya. Nah, ini. Dan seharusnya kayak gini. Nah, tapi sama aja sih ya. Kayak beda jauh. Oke. Selanjutnya itu untuk mengakses array ya. Jadi untuk mengakses array itu cukup simpel sebenarnya. Kita dilakukan dengan menuliskan nama identifier array-nya, lalu digabung dengan menggunakan operator subscript atau kurung kotak gini dengan menyertakan indeks di dalamnya. Nah, indeks pada array itu menggunakan zero based index
yang artinya elemen pertama pada array itu ditunjukkan oleh indeks ke 0. Jadi bukan 1 ya. Jadi pertamanya ini 0, 0, 1, 2 dan seterusnya gitu. Lalu elemen array-nya ditunjukkan oleh indeks ke n-1 dengan n ini adalah panjang array-nya. Jadi semisal aku contohkan ini ya. Jadi misalkan ini aku ganti integer aja biar enak. Misalnya gini ya. Tadi kan berapa nih? 3 tadi ya. Ini 3, jadi cara ngadresnya cuma simpel ya sebetulnya aja. Misalnya kita langsung ngadresin aja gini. Ini. Bisa ada basic index itu. Lalu yang kedua ini A1, yang ketiga A2, nah seperti ini. Oke, jadi mungkin bisa di-run ya lanjut. Oke. Oh ya, begini. Nah ini. Nah ini 1, 2, 3 gini ya. Jadi mulainya 0 dan batasnya sampai 2. Nah kalau misalnya kita sampai A ketiga, ini sebenarnya kalau nggak salah ini nggak error ya bakalan. Cuma angkanya nanti agak random gitu karena dia nggak diinisialisasi gitu. Oh, benar. Mungkin bisa coba gini aja. Jadi kalau misalnya 3 kenapa sih? Jadi dia nggak akan error, tapi angka yang selanjutnya ini akan kayak random angka gitu ya. Jadi kalau udah melebihi batasnya dia akan random nggak error gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu flow dari area DJ gitu. Jadi kayak nggak ada, dia tuh nggak error tapi bakal kayak gini. Jadi random array gitu. Random angka gitu. Jadi ini salah satu kelemahan array DJ sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya lebih itu nanti dia akan apa namanya random gitu. Kalau misalnya lebih angkanya gini. Oke, selanjutnya ini sebenarnya ada contoh lain ya. Ini coba ini juga ya. Ini coba jadi sebenarnya ini mirip tadi ya. Jadi ini yang cara deklarasikan array yang tadi kayak tadi ya, tapi ini ukurannya 10. Lalu ini ada kedua itu ada array yang B. Yang ini udah diinisialisasi juga sampai 5 gini tadi. Lalu ini juga bisa kita menginisialisasi dengan cara seperti ini. Jadi pertama dideklarasikan, kedua lalu di-assign gini bisa juga. Nah, lalu kalau semisal kita kan ini 01 ya yang diisi gitu. Coba kalau misalnya 2 dan sampai 9 itu kira-kira isinya apa sih? Coba ya ini aku isi 2 sama 3 dulu aja. Itu juga random sih sama sebenarnya. Jadi lebih baik diinisialisasi juga sih kalau menurutku. Jadi kalau dia akan melebihi itu akan random ini ya. Oke, jadi kalau semisal kita pakai char ya, mungkin ya bisa. Coba kalau harus juga aku mau coba dulu ya, bentar. Oke, jadi kalau misalnya sepertinya mungkin harusnya sama sih, random juga ya. Kalau misalnya kita pakai char gini, ini mungkin nanti jatuhnya kayak random random huruf itu ya. Enggak kosong gini ya, jadi kosong gitu sebenarnya ya. Kalau caranya jadi kosong gitu ya. Kalau semisal nggak diinisialisasi gitu isinya. Oke, jadi mungkin gitu ya. Lanjutnya ya itu kenapa sih kita kok perlu ya membutuhkan 1000 inputan data. Kita tidak perlu membuat deklarasi variabel berjumlah 1000. Misalkan variabel A1 hingga A1000. Namun kita cukup menuliskan satu identifier array. Nah, ini yang berkapasitas 1000 gitu. Nah, kalau misal kita tanpa array gini ya. Nah, kita coba ini mungkin nanti fungsinya akan sama seperti ini ya. Ini cuma bedanya ini nggak pakai array, ini pakai array gitu. Ini coba ini semuanya sama gitu fungsinya. Ini oke, sebentar. Ini nomor punya sama kan 5 angka gitu, lalu di print 1 sampai angkanya tadi. Nah ini kan kalau misalnya nggak pakai array kan capek gini kita nulis kayak apa ya variabelnya gitu satu-satu gitu kan harus beda-beda juga kan, jadi kayak capek gitu kan. Terus dia juga bingung ngasih namanya sih nanti kalau misalnya sampai 1000 gitu. Bayangin aja kalau A sampai 1000 gitu kan capek. Nah kalau misal pakai array ini sama sebenarnya. Jadi kita cuma tinggal nulis kayak gini aja sih, nama array-nya apa, lalu size-nya berapa. Jadi misal 1000 nanti kayak gini tulis 1000 gitu aja. Tapi ini contohnya 5 aja. Dicoba ini sama sih seharusnya. Nah, ini ada. Nah, ini sama ya. Ini sama seperti ini. Nah, sama kan. Dan ini cuma di itu aja sih sebenarnya. Di cara nulisnya gini. Kan kalau misal nggak pakai array kan nulisnya satu-satu gitu sampai banyak gitu.
jadi capek. Kalau misal pakai array kan enak gini, kita cuma ngerubah ini saja di size-nya nanti untuk nyesuaiin jumlahnya gitu angkanya. Oke, jadi selanjutnya ada dimensi array ya. Jadi dimensi array itu ada, kalau yang di C ini sebenarnya kita nanti akan menggunakan sampai 2 dimensi array saja sih. Jadi untuk yang array 1 dimensi itu seperti tadi yang kita pelajari yang ini tadi ya. Semua ini adalah array 1 dimensi. Jadi sama ya kayak tadi ya. Cara nulisnya juga seperti ini yang dipelajari tadi. Ini ilustrasinya kayak gini sih. Jadi kayak nyamping gitu aja 4, 2, 3 dan seterusnya gini. Nah, kalau yang mungkin agak sedikit membingungkan karena ini ada multidimensi ya. Jadi yang dipakai ini adalah itu 2 dimensi. Jadi sebuah array dikatakan multidimensional apabila tiap elemen array menampung array lainnya. Apabila array 1 dimensi hanya memiliki sebuah indeks, array multidimensional memiliki 2 atau lebih indeks yang untuk mengakses elemen dalam array tersebut. Cara deklarasinya pun berbeda dari satu array dimensi. Kita memerlukan n buah kurung untuk array dimensi. Harusnya itu kita tinggal nambah itu lagi sebenarnya ini apa kurung kotaknya gitu, terus di size-nya berapa gitu. Mungkin lebih mudah ini lihat di itunya ya, di gambarnya. Jadi bisa dibaratkan itu kayak apa ya, kayak koordinat gitu sih. Jadi kayak ada apa? Ada 2 gini. Kayak ada luasnya gitu ya, kayak ada panjang dan lebarnya gitu. Nah, kalau untuk yang mungkin yang pertama ini itu untuk gunanya itu untuk dia itu kayak untuk ke bawahnya ini, jadi baris gitu ya. Jadi dia itu ada 5 baris, ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada 6 kolom gini ya. Bacanya seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini, jadi sama ya, ini baris ini kolomnya. Jadi jadi kita misalnya ngisi ngesan 100 ini. Jadi ngesan apa nih? 100 pada baris kedua, yaitu ini baris kedua. Ini kan ya, 0, 1, 2. Lalu pada kolom ketiga, yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi di sini nanti pas ketemu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak seperti koordinat gitu. Cuma bedanya ini mulainya dari 0 ya, jangan lupa gitu aja. Ini juga sama sih sebenarnya. Jadi mungkin simpel sih. Lalu mungkin aku coba jelaskan. Lalu untuk manggilnya ini sama sih untuk apa? Untuk apa namanya manggilnya gitu ya. Jadi sama sih. Cuma tulisnya nanti tinggal kayak apa? Ditambah 1 kurung lagi seperti ini ya. Jadi ini sama aja. Begini ya. Kalau misalnya 1 dimensi kan tadi kan dia cuma 1 saja ya. Kalau apa kurung kerawannya. Kalau ini 2 gitu aja sih. Gak beda jauh. Ini sama kan ya. Sebenarnya sama sih, nggak beda jauh. Sifatnya sih nggak beda jauh ya dari array yang 1 dimensi. Mungkin ini bisa menambung lebih banyak gitu aja bedanya. Oke, selanjutnya ya ini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Ini selanjutnya ini nanti akan pindah ke string. Mau izin bertanya, Mas? Ya boleh. Itu saya mau tanya kalau misalkan bisa nggak kalau misalkan kita itu bikin array yang nggak ada panjangnya, tapi nggak ada isinya gitu. Jadi soalnya kalau misalkan kita nggak tahu input yang bakal dimasukkan itu berapa panjang gitu, Mas. Mungkin bisa dicoba dulu aja ya. Oke, jadi apa aja gini ya, seperti ini kan ya, sepertinya kayak nggak ada panjangnya gitu size-nya. Iya, benar. Ini jadi nggak bisa sih, harus ada size-nya gitu. Jadi kita harus tahu size-nya sih. Kalau semisal mau pakai kayak array tapi nggak ada size-nya itu mungkin itu di semester selanjutnya sih jadinya nanti. Itu ada kayak hubungnya dengan apa namanya? Apa ya? Aku lupa. Apa Vektor ya kayak vektor kayak gitu, linked list gitu ya. Jadi itu selanjutnya sih sebenarnya di semester selanjutnya kalau untuk array ya array yang dinamik gitu. Jadi size-nya nggak diketahui. Tapi kalau untuk yang di sini base-nya semuanya statis sih. Jadi harus ketahui size-nya gitu aja. Jadi diisi aja ini kayak berapa. Kalau misal kita nggak tahu ya, mungkin amannya cari yang besar aja kayak 1000 gitu. Jadi biar aman gitu. Kalau misalnya nggak tahu berapa apa ukurannya. Jadi main aman aja sih, dibanyakin gitu aja. Oke, jadi mungkin gitu ya kalau pengalamanku ya. Tapi sebenarnya bisa ya, Mas. Cuman ada caranya sendiri. Ya, ada algoritma sendiri gitu lah nanti. Di semester selanjutnya itu belajarnya nanti. Di sini sih mungkin tahu semuanya, diketahui semua biasanya size-nya. Oke. Oke. Baik, Mas, terima kasih jawabannya. Oke, siap. Ada lagi? Oke, mungkin
aku hitung sampai 5 saja ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi mungkin nggak ada pertanyaan. Jadi selanjutnya adalah string. Jadi mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya itu benar. Oke, saya izin stop share dulu. Oke, Rek, makasih. Oke, aku tak share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, bagus. Oke, selanjutnya string ya. Kan tadi udah belajar array nih. Kalau string itu kayak kumpulan char. Dia tuh kayak array, tapi isinya char. Kalau untuk C dulu ya. Tapi ntar di next itu ada namanya string sendiri. Untuk di sini, aku sambil buka dev. Ini secara umum string merupakan kumpulan dari satu lebih dari karakter. Spesifik dari bahasa C, string didefinisikan sebagai kumpulan karakter yang diakhiri oleh karakter 0. Biasanya di ujungnya juga ada 0, tapi gitu. Misalkan dasar, nah itu dia tuh isinya kayak gini, D, A, S, A, R, kan 5 huruf awal dulu baru ujungnya 0, kayak gitu. Pada bahasa C, string direpresentasikan oleh array yang bertipe char. Contoh pendeklarasian string kayak gini. Dia kan stringnya awalnya nggak ada isinya kan. Terus juga ini dia deklarasinya di char dulu gitu. Dia seperti array lah. Ya langsung. Terus apa sih dikasih petik ya ngasih untuk string lah. Seperti itu. Ntar kalau dia tuh kapasitasnya ada 5 karakter ya, kayak dasar tadi. Kalau di string dia startnya dari 0, sama kayak array kan, ditucarnya H, A, L, O, terus yang di ujungnya adalah 0. Yang dimana pasti kan 0. Gitu. Dalam bahasa C, karakter rule digunakan untuk menandakan akhir dari sebuah string. Salah satu pendeklarasian string, kedua ini, kayak gini. Itu dia fix, berarti stringnya bakal maksimal 10 karakter. Udah dimasuk oleh 0. Untuk menerima input string dari user, kita dapat menggunakan scanf atau gets. Perintah scanf akan membaca inputan string dari user dan berhenti ketika ada white space ataupun interupsi dari pengguna. Mungkin bisa spasi atau mungkin Ctrl C atau apa. Biasanya Ctrl C sih kalau keluar. Sedangkan gets akan baca satu baris kumpulan karakter hingga enter atau interupsi dari pengguna. Mungkin kita bisa praktek aja ya. Untuk scanf baca string. Ini scanf dulu. Ups. Ini. Scanf stringnya. Misalnya aku masukin hello, how are you? Dia cuma akan ambil, dia langsung awalnya dia ngambilnya di string itu halo, baru itu ngambilnya how, ambil are, baru ambil you, kayak gitu. Baru bisa kita keluar untuk Ctrl C. Lalu untuk penggunaan gets, kita Ctrl dulu, kita mulai true. Assembly clear satu aja. Begini, halo, how are you? Dia langsung dianggapnya satu line. Sama aku tadi belum enter, dia akan terbaca seperti itu. Kalau tadi scanf, dia akan berdasarkan space key gitu. Oke, lanjut. Fungsi string. Fungsi string itu banyak banget ya, banyak banget. Dia tuh kalau tadi kan kita belajar awalnya tagar include stdio, itu library yang sedang kita pakai sekarang. Itu dia ada library tambahan yaitu tagar include string.h. Itu khusus untuk kalau mau mengakses fungsi-fungsi string. Dan fungsinya itu sangat banyak. Mungkin sebanyak ini. Tapi kalau kalian mau belajar lebih dalam bisa ke www.c++.com. Untuk sebentar kita
ada sekitar 4 fungsi dulu. Yang pertama, string copy. Di mana ini dia akan copy dari satu string ke string lainnya. Contohnya kayak kita bisa kopas dulu ya. Ya, kan yang A ini awalnya halo. Nah, ini di copy. Itu ngambil yang pertama ini apa akan taruh di mana, terus yang ini apa yang ini dihalokan. Baru kita scan, dia akan mengeluarkan B jadi halo. Oke. Oh ya, sebentar aku ada panggilan sebentar. Mau aku cover kah? Mana Bil? Sorry ada interupsi sedikit. Oke, bisa kita lanjut ya. Dari string copy, dia copy ya. Baru yang selanjutnya fungsi string cat. Dimana di sini dia nge-cat dari destination ke source. Dimana cat itu adalah nempel. Dimana ini awalnya terus ini siapa yang mau ditempel sama source-nya. Mungkin bisa di copy aja langsung. Run aja. Kok nggak keluar? Nah, gimana? Dia awalnya kan copy, si C ini akan copy dari A dulu. Halo, dia akan ngambil halo. Baru dia akan nge-cat dari B. Di mana halonya masih simpan dan dia ngambil kawan. Kayak gitu. Baru yang fungsi ketiga adalah string compare. Ini dia akan membandingkan antara string 1 dan string 2. Apa saja biar langsung kita run. Dimana A-nya kan A sama B lagi di compare nih. Kalau dia kan dia
dia tuh ngeluarinnya mungkin agak kebalik ya. Kalau oh ternyata benar kebalik. Ya, kebalik. Kalau ternyata benar nih, kalau dia ngeluarin oh ternyata sama, dia akan ngeluarinnya 0. Sementara kalau ternyata beda, dia akan ngeluarinnya 1. Itu untuk value-nya. Kalau kita ngeliat output-nya. A kan tidak sama dengan B nih, halo hai. Nah dia tuh ngecek nih, oh compare A, B, ngeluarinnya 0, tapi nggak sama nih. Jadi nggak ke sini, dia ke sini. Ke printf string A tidak sama dengan B. Baru dia compare sama C, A sama C kan, sama sini. Kalau compare ini sama dengan C. Oke, baru fungsi yang terakhir adalah fungsi starlen, di mana dia akan mengambil panjang dari string. Kan halo nih, halo ada 4 nilainya, baru kita ini panjang string A adalah 4. Dimana ini kan awalnya nggak diinisiasi, terus akhirnya dapat. Kalau misalnya aku yang ambil, panjangnya 7. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Mas. Oke, boleh. Itu yang barusan itu kan untuk hitung panjang. Nah, tadi di awal yang penjelasan string itu kan kalau misalkan ada array yang isinya string itu ditambah sama 0. Nah, itu berarti 0-nya nggak masuk ke dalam panjang array-nya itu tadi ya, Mas? Masuk ke array-nya. 0 ya? 0 enggak? Iya. Sorry. Enggak kok. Enggak dihitung sebagai panjang. Kan itu kalau si array itu dia startnya dari 0 kan. Jadi kalau ya di sini 0, 0, 1, 2 ini sampai sini 6. Tapi dia dihitungnya ini dari 0 sampai 6 kan. 0 sampai 6 itu ada 7 karakter, 7 data, 7 variabel apa sih? 7 pokoknya 7 lah. Baru di yang 7-nya aku 7 itu 0 ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik, Mas. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ke putaran soal latihan? Aku hitung dari sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kalau tidak ditanyakan, kita langsung ke latihan soalnya. Soal 1. Buatlah program cetak kata ganjil untuk bilangan ganjil dan kata genap untuk bilangan genap dari sebuah input. Ya, simpel lah. Ini mudah lah. Soal nomor 1. Simpel aja kok. Baru yang soal nomor 2. Buatlah program untuk mencetak asterisk untuk bilangan genap dan bilangan aslinya untuk bilangan ganjil. Jadi misalnya ini 6, dia akan ngeluarinnya 1 sampai 6, tapi 2, 4, 6 itu akan jadi asterik. Baru soal 3, ini juga asterik lagi, tapi untuk bilangan prima. Dan angka lainnya yang bukan prima itu dicetak sebagai angka asli. Jadi 10 kan mau 1 sampai 10. Nah 1 sama 2 kan enggak, ini ya prima ya. Prima jadi enggak dicetak. Dari 2, mohon maaf. Startnya. Kebaca. Jadi 2, 3 itu di asterik, 4 kan bukan prima. Baru 5 prima, 7 prima, dan seterusnya. Ntar kalau misalnya 11 juga di prima kan jadi asterik. Terus soal keempat, buatlah program untuk mencetak n buah angka yang diinput secara terbalik. Input baris pertama adalah n yang merupakan banyak angka yang akan diinput. Barisan berikutnya adalah n buah angka. Jadi ntar kalian dikasih kumpulan angka sebanyak n, baru ntar ini dicetak secara kebalikan, tapi enter. Jadi 9, 2, 3, 4, 1. Kayak gini. Tapi jangan lupa di enter, jangan di swast aja. Baru soal kelima. Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah huruf vokal terhadap sebuah string S. Panjang string S tidak melebihi 100 karakter dan terdiri dari huruf lowercase, uppercase, dan spasi. Jadi cuma ngambil cuma vokalnya doang nih. Dari dasar pemrograman keren ini kan, jadi A, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4 kan A-nya, yang kecil sama gede. Nah, jadi 4. I-nya nggak ada, U-nya nggak ada, E-nya ada.
1, 2, 3, ada 3. Terus kalau O-nya ada sin 1 aja. Ini seperti itu untuk nomor 5. Yang untuk terakhir nomor 6, ini kalian dari snake ubah jadi camel, di mana nama variabel hanya terdiri dari lowercase, uppercase, dan symbol underscore. Nggak ada angka kok, aman-aman. Jadi kalau misalnya ini skor bermain, kan ini snake nih, apa ada underscore-nya. Nah, setelah underscore nih, P-nya jadi berubah nih, jadi gede. Kalau yang variabel 1, ini awalnya ini jadi kecil, terus ini kan jadi gede, tempel. Mungkin seperti itu. Ada yang tanyakan dari soal? Permisi Mas, mohon bertanya. Ya, boleh. Ini untuk soal dari modul 2, sintaks yang boleh dipakai hanya dari modul 2 saja atau boleh dari modul 0 dan 1 ya Mas? Terima kasih. Oke, mungkin dari modul 0, 1, dan 2. Karena kan input-output juga dari 0 dan 0. Oke, makasih Mas. Kalian ntar gimana ngambilnya? Kalau nggak bisa, kalau nggak dibolehin. Makanya. Maksudnya, mungkin yang diajarkan lebih tepatnya. Yang masih belum diajarkan jangan dipakai dulu. Baik Mas, makasih. Oke, sama-sama. Aku mau nambahin tentang pengumpulannya, boleh nggak? Oke, sob, boleh, B. Silakan. Oke, ini jadi untuk pengumpulan kalian kan ke email masing-masing praktikan ya pengumpulannya. Nah, itu udah bener ke praktikan-praktikannya, tapi mungkin nanti itu share-nya matiin dulu deh, biar nggak bocor. Kalau mau buka lain. Nah, oke. Masih, B. Yo. Nah, di waktu kalian kirimkan ke Gmail masing-masing, ke email masing-masing, tolong subjek untuk penamaan subjeknya itu mengikuti filenya ya. Jadi kan kalau nggak salah kemarin modul underscore nama underscore NRP itu tolong disamain juga di subjeknya. Jadi biar nanti kami dari para aslab itu juga bisa gampang untuk menyortir, untuk melihat file-file dari teman-teman semua. Jadi takutnya kan ada penampakannya yang aneh-aneh, yang unik-unik lah sampai kita nggak ketemu file kalian, kan sayang banget tuh. Jadi tolong mungkin disamain ya subjek dengan nama filenya seperti itu. Thank you. Balik lagi ke Banabil. Oke, kayaknya Banabil lagi di luar jangkauan. Dari kalian ada mau tanyain nggak? Mas, mohon izin bertanya. Monggo. Itu saya mau tanya yang soal tadi, mau memastikan yang nomor 6 itu apakah ada batas karakter yang diinputkan seperti yang nomor 5? Oke, untuk nomor 6 ya. Sebentar. Maksudnya batasan karakter itu adalah huruf-hurufnya apa aja gitu. Maksudnya apakah termasuk angka juga atau gimana gitu ya? Iya, sama panjangnya juga, Mas. Oke, aku jawab dulu ya. Untuk panjangnya itu nggak ada batasannya, tapi untuk ininya, untuk huruf-hurufnya, untuk huruf-hurufnya itu tidak ada angka dan tidak ada simbol-simbol aneh. Jadi pure huruf alfabet. Kayak gitu. Cukup menjawab nggak atau masih bingung? Sudah cukup menjawab, Mas. Terima kasih. Oke. Dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanya juga atau enggak? Kalau nggak ada, aku juga mau reminder ke kalian, nanti pengumpulannya adalah H-1 sebelum praktikum, yaitu praktikumnya ada di hari Jumat jam 7 malam, jadi pengumpulannya adalah jam 6 sore. Oke? Karena tadi kita mengawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Doa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, thank you teman-teman semua, semangat kerjainnya dan
Ditunggu di praktikumnya. Thank you. Monggo komponen live. Terima kasih, Mas. Yo. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, guys. Oke. Terima kasih, Mas. Yo. Makasih, Mas. Yuk. Monggo.